Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi habana bil mu'minina wal yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi manna hurmatihi 'alal mu'minin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sadiqil wa'dil amin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Amma ba'du fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita, memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri, menyempurnakan segala kekurangan, dan menghadirkan keinginan dan kesungguhan kita, azam kita untuk bertaubat sebelum datangnya ajal. Dan ketika kematian itu datang, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. Yang sakit mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang wafat mudah-mudahan diterima iman dan Islamnya. Zuriyah kita, keturunan kita, anak cucu kita seluruhnya mudah-mudahan mereka menjadi anak cucu yang saleh dan solihah, hafal Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, difahamkan dengan agamanya, dan mudah-mudahan berkah kehidupannya di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa niyatun salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka orang baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma harrim ajsadana wa ajsada walidina alan nari birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al auladana auladan salihin hafizina lil qur'ani wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, fuqaha fiddin mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Surat Al-Kahfi ayat 1 dugi ka ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san syadida. Min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Alladzina ya'maluna as-salihat. Anna lahum ajran hasana.
makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba iz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada Sadaqallahul azim. Bapak Ibu sekalian, beberapa hari ini saudara-saudara kita yang diundang oleh Allah Subhanahu wa taala menunaikan ibadah haji, mereka meninggalkan tanah air dan berangkat menuju Haramain, Mekkah dan Madinah. Kita doakan mudah-mudahan mereka diberikan kesehatan, sempurna melaksanakan ibadah hajinya, dan kembali menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang ibadah haji, maka tidak bisa dipisahkan dari umroh. Hanya bedanya orang yang haji pasti umroh, gitu ya Pak De. Tapi orang yang umroh belum tentu haji, karena haji itu ada waktunya, tidak boleh di waktu yang lain kecuali bulan Zulhijjah. Sementara umroh boleh kapan saja. Maka kata Rasulullah, al-umrah ilal umrah kafaratun lima bainahuma. Dari umrah ke umrah itu menghapus dosa. Maka tidak apa-apa kalau misalnya kita ada rezeki umrah sebulan sekali gitu, Ustaz. Tapi perhatikan, bicara tentang umroh itu, jangan sampai umroh nak tiap bulan, sementara ada tetangga, ada keluarga, ada saudara yang kelaparan di sini. Hubungan sosial kita, hak adami kita tidak diperhatikan. Karena orang yang baik dengan Allah itu mestinya dia baik dengan sesama makhluk Allah, apalagi dengan sesama manusia.
Kemudian bicara tentang haji, kata Rasul, wal hajju al mabrur, haji mabrur itu laisa lahu jaza, tidak ada balasannya itu illal jannah, kecuali surga. Kita doakan mudah-mudahan saudara kita dan yang sudah berangkat haji di sini menjadi haji mabrur, yang balasannya itu tidak ada yang lain kecuali surga. Tetapi Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, Maha pengasih, Maha penyayang, Maha adil. Tidak semua di antara kita bisa menunaikan ibadah haji dan umroh. Ongkosnya mahal, kuotanya belum tentu kebagian, kagiliranana duka tahun sabaraha, fisik kita juga semakin tua semakin kurang sehat, dan kendala-kendala yang lain yang bisa jadi menyebabkan kita tidak bisa berangkat haji. Apakah kemudian kita menyerah dengan takdir? Tidak. Urusan takdir itu urusan Allah, kita hanya tinggal mengimani, menjalani, selesai. Tapi bicara tentang ibadah haji dan umroh, melihat keutamaan-keutamaannya, maka tentu kita harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalaupun kita tidak berangkat, pahalanya bisa menyamai saudara-saudara kita yang berangkat ibadah haji. Ada amalan-amalan yang nilainya, pahalanya setara dengan ibadah haji. Tapi amalan-amalan ini meskipun nilainya setara dengan ibadah haji, tidak menggugurkan kewajiban ibadah haji. Lalu apa saja amalan-amalan yang nilainya setara, pahalanya setara dengan ibadah haji? Ini membuat diamalkan, Pak ya. Yang pertama, zikir ba'da sholat fardu. Zikir ba'da sholat fardu. Satu hari sahabat yang fakir, ragap ayah, tidak punya apa-apa, datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka bertanya, mereka mengeluh kepada Rasul, ya Rasulullah, bungah pisannya eta anu beunghar, salatna sarua jeung abdi, saumna sami jeung abdi nu beunghar. Tapi eta karena kekayaannya, mereka mah bisa haji, bisa umroh, bisa jihad, bisa sodako. Saya tidak bisa. Rek haji, ongkosna, badai umroh sami itu aya bekelna. Mau jihad fisabilillah, komo jiga ayeuna arek ka Palestina ka ditu teu bisa berangkat. Bisa berangkat teu nepi. Nepi ku nepina sieun di ditu teh. Rek naon ka itu ngariweuh wungkul. Hoyong sodako keropak galar gilir ka ditu ka dieu, disimpen di dinya aya nu nyokel. Punten, Pak. Dalam kondisi seperti ini, para sahabat itu mengeluh kepada Rasul supaya naon? Supaya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kepada mereka bagaimana caranya dengan segala kekurangan itu tidak menjadikan dia namprak we nerima, tapi dia menginginkan sesuatu yang lebih dan bisa menyamai pahalanya orang-orang yang kaya yang bisa menunaikan haji, umroh dan seterusnya. Maka kata Rasulullah, maukah aku ajarkan, aku tunjukkan amalan yang nilainya sama dengan mereka dan tidak ada yang akan menyamainya kecuali mereka melakukan seperti yang kalian lakukan. Lamun diajarkan jika gitu, para sahabat mapan bungah pisan teh. Maka kata Rasulullah,
Beliau bersabda, yahujjuna biha wa ya'tamiruna biha wa yujahiduna wa yatasaddaqun. Jika kalian ingin pahala seperti orang-orang yang haji, umroh, jihad dan sedekah, tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubura kulli salat. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tasbih, takbir, tahmid ba'da sholat. Jadi ba'da sholat itu baca tasbih, takbir, tahmid berapa banyak? Salasan wa salasin, masing-masing 33 kali. Bismillah, mulai hari ini ba'da sholat entong likum-likum leos. Tasbih, tahmid, takbir ba'da sholat baca 33 kali. Maka pahalanya yahujjuna biha wa ya'tamiruna wa yujahiduna wa yatasaddaqun, sama dengan orang yang haji, orang yang umroh, orang yang jihad, orang yang sedekah. Nah, mulai sekarang maulah ditinggalkan tak? Yang kedua, man shallal fajr fi jamaah. Barang siapa yang sholat fajar, sholat subuh berjamaah, summa jalasa yazkurullaha azza wa jalla, kemudian duduk berzikir kepada Allah azza wa jalla, hatta tatlu asyams, sampai terbit matahari, kemudian summa qama fa shalla rak'ataini, salat sunat 2 rakaat, maka kata Rasul, kutiba lahu ajru hajjatin wa umratin tammatin. Allah mencatatnya, mencatat apa yang dilakukannya itu bagi orang ini, ajr, pahala balasannya itu seperti orang yang haji dan umroh sempurna sampai 3 kali Rasul mengatakan itu. Alhamdulillah kah orang tiap hari Ahad. Nah, ini kan nikmat dari Allah. Kita sholat subuh berjamaah, kemudian duduk di sini, kita berzikir. Di antara zikir itu tasbih, tahmid, tahlil, doa maksur, kemudian mendengarkan kajian-kajian keislaman, mendengar nasihat dan seterusnya. Ini kita sedang berzikir. Malah aya bonusna, styrofoam keluar, hanya plastik keluar. Alhamdulillah, itu bonus itu mah, alhamdulillah. Tong ditolak. Air mineral, alhamdulillah. Dari rumah macan puguh aya air mineral itu. Da pagi-pagi biasanya kopi. Anu osok mah. Maka kata Rasulullah SAW, kalau kita melakukan itu sempurna nilai pahala haji. Mentak sing getol, sing rajin, sing nyaan. Alhamdulillah nih, hari Ahad terus itu. Sudah berapa lama kita bersama? Nah, selama itu insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan pahala yang luar biasa. Tekudu ongkosan, betul nggak? Ngegorolong ka dia pakai motor bensin mal hesa F liter mal. Leres ya? Digorolongkeun ti luhur mah hadap. Nganaikna dorong we, gampil. Jalan kaki setiap langkah, aduh masya Allah tabarakallah. Tapi ingat ya, yang kita lakukan harus ikhlas karena. Kemudian yang ketiga, amalan berikutnya adalah sholat fardu di masjid. Sholat fardu di masjid. Mudah-mudahan sempurna dengan berjamaah. Tapi kadang-kadang masih kita usaha. Jadi jangan sampai kita berpikir begini, ke masjid sorangan-sorangan kene ini imah we. Nggak begitu, Pak. Kalau kita melihat keutamaan ini,
Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatil maktubah. Perhatikan dia. Saha jalma anu kaluar kaayaan suci berwudu menuju salat fardu ke masjid dia. Tidak diceritakan berjamaahnya. Bab berjamaah itu ada di bab yang lain. Di dia mah orang angkat di bumi ke masjid niat salat fardu dina kaayaan suci berangkat nanti. Jadi ulah kieu ceuk urang teh dari masjid oge aya cai, mohon aya cai. Nyata sok batal hari berangkat di bumi teh wudu deui di dieu. Ternyata teu batal tapi bisi kotor, bebersih deui di dieu, wudu deui di dieu di masjid. Ya. Tapi berangkat di masjid dari rumah itu ke masjid dalam keadaan berwudu, dalam keadaan suci. Maka kata Rasul, fa ajruhu ka ajril hajjil muhrim. Maka bagi orang yang melakukan ini, pahalanya seperti orang yang melaksanakan haji dalam keadaan ihram. Dalam keadaan ihram. Kira-kira mudah atau sulit? Sebenarnya mah mudah. Nu hese mah ngalaksanakeunana. Mulai sekarang bismillah. Paksakeun. Jadi nanti ibu kalau ada suaminya hese ka masjidna padahal deket jonglokeun ka masjid. Dijonglokeun mah Pak Ustaz sok nyegah nyaeta tuntun. Di situ katingali jalan. Kan ari sepuh mah sagala teu katingali. Tuntun ka masjid. Bismillah. Yang keempat, kata Rasul SAW, man ghada ilal masjid la yuridu illa ayyata'allam khairan au yu'alliman. Saha jalma anu berangkat ke masjid tujuanana belajar atau mengajar, kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjun. Maka bagi mereka pahalanya sama dengan haji sempurna hajinya. Maka alhamdulillah Pak, tiap hari Ahad orang mendapatkan pahala haji. Alhamdulillah. Jadi pas keluar teh haji gitu. Haji minggu, haji pengajian di masjid ya, pengajiannya bukan di pos ronda. Apalagi kita dilaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian pengajian, kemudian sholat isyraq, double set. Tapi saudara kanan dan kiri saya pas lurus, beliau sudah menunaikan ibadah haji gitu. Pahala nanti jadi berlipat ganda luar biasa ya. Aduh, Masya Allah, kita doakan mudah-mudahan mabrur, amin, dan mendapatkan pahala yang terbaik di sisi Allah. Kita yang belum berangkat, ngadoa apa Allah, ya Allah, tahun depan Insya Allah kita berangkat. Tahun depan itu kan bisa 2026, 2027 dan seterusnya. Ngadoa we ka Gusti Allah. Saya ingin berangkat haji di tahun-tahun yang akan datang. Jangan wafatkan saya sebelum berangkat haji. Jadi netatenya jadi alasan bagi kita untuk memperpanjang umur gitu can haji mah. Haji mah mangga. Ya Allah ya Rabbana. Wafat di itu kenal. Insyaallah. Insyaallah enggak apa-apa. Enggak masalah. Ngentong aja ka ditu teh yang pae. Bisi hayang maot di dekat Masjid Nabawi hareup ngarag-ragkeun sorangan tina hotel gitu. Naudzubillah. Neraka we eta.
ya. Alhamdulillah nih Allah mentakdirkan kita, memfasilitasi kita. Sebenarnya kan nggak sengaja juga nih kita mengadakan pengajian tiap hari Ahad, ba'da subuh, sholat subuh dan seterusnya. Ternyata, masya Allah, tabarakallah. Setelah ini kita harus lebih bersemangat. Kemudian yang terakhir, yang kelima, jika di antara kita masih ada orang tua atau salah satu di antara kedua orang tua, maka berbaktilah kepada mereka. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi seorang pemuda, ngeluh nih pemuda ini kepada Rasul SAW, ya Rasulullah, saya itu ingin haji, ingin umroh, ingin jihad dan seterusnya. Tapi airi budak orang mah kahayang ayah, semangat luar biasa, tapi kemampuan kadang-kadang can ayah tete. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hal baqiya ahadun min walidaik, apakah ada salah satu di antara kedua orang tuamu bersamamu? Maka orang ini mengatakan, masih ada ummi. Rasul bersabda, fattaqillaha fiha, bertakwalah kepada Allah dengan berbuat baik kepadanya, kepada ibumu. Indung tu ayah, ayah bapak, berbuat baik kepada ayahmu. Kemudian kata Rasul, fa in fa'alta fa anta hajjun wa mu'tamirun wa mujahidun, maka untukmu pahalanya seperti orang yang haji, umroh dan berjihad di jalan Allah. Tapi dah model-model saya, model Pak D, kayaknya orang tua sudah gak ada, Pak. Udah gak ada ya? Yang bisa kita lakukan kalau sudah tidak ada, salah satunya doakan. Kumaha doa apa untuk orang tua? Maghfirli wali walidayya warhamhuma. Tambahan aja nama. Tadi itu ya minimal. Allahumma harim ajsadana wa ajsada walidina ala nari birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, haramkan jasad abdi sareng jasad ibu rama abdi tina siksa neraka birahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, memberikan kemampuan kepada kita untuk menunaikan ibadah haji dan untuk melaksanakan amalan-amalan yang setara dengan ibadah haji. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita tutup dengan istighfar dan kafarah majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.